Di sini kita akan menjelaskan tentang perlawanan Nusantara terhadap Belanda. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Melisa Kusumaningrum dari kelas 12 MIPA 7 absen 18. Dan teman aku, Syakira Kanaya Saning Sakti dari 12 MIPA 7 absen 29. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang Perang Tondano, Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perlawanan di Bali, Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Tondano. Nah, Perang Tondano pada fase pertama ini terjadi pada tahun 1808 sampai 1809. Perang ini terjadi pada masa kekuasaan VOC dan terjadi antara orang Minahasa yaitu Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda. Perang Tondano terjadi di Tondano, Sulawesi Utara. Latar belakang Perang Tondano I yaitu yang pertama diawali hubungan dagang antara orang Minahasa dengan Spanyol. Nah, mulai abad 17, hubungan dagang antara keduanya itu terganggu karena kehadiran pedagang VOC. Gubernur VOC, Terante Simongkos, mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Nah, tapi kapalnya ini ditempatkan di Selat Tembah untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Akibatnya, pedagang Spanyol dan Makassar mulai tersingkir, dan Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. Nah, mengapa sih Spanyol harus ke Filipina? Itu karena adanya perjanjian Saragossa, yaitu antara Portugis dan Spanyol yang ditandatangani pada 22 April 1529. Nah, latar belakang yang kedua yaitu VOC memonopoli beras di Minahasa. Nah, VOC ini memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepadanya. Namun, orang Minahasa menentang usaha tersebut. Nah, tindakan VOC yaitu membendung sungai Tambiran agar aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan pejuang Minahasa. Akibatnya, mereka membangun rumah-rumah apung. Nah, yang kedua yaitu mengepung rakyat dan pejuang Minahasa yang mengungsi ke Danau Tondano. Jalannya Perang Tondano I yaitu perang dimulai ketika orang Minahasa menentang usaha monopoli. Nah, akhirnya VOC membendung Sungai Tamberan dan mengepung kekuatan orang-orang di Minahasa. Nah, di Simon Pos ini kemudian memberikan ultimatum yang isinya satu, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua yaitu orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Tamberan. Nah, ultimatum Simon Pos ini tidak berhasil. Pasukan VOC akhirnya pindah ke Manado. Nah, akibat dari Perang Tondano fase 1 ini yaitu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertaniannya yang menumpuk karena tidak ada yang membeli. Nah, dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC untuk menjual hasil-hasil pertaniannya. Nah, akhir perang dari Tondano I adalah diakhiri dengan terbukanya tanah Minahasa oleh VOC dan pindah ke perkampungan baru di daerah bernama Minawanua. Itu Nah, selanjutnya ada Perang Tondano II yang terjadi pada abad 19. Nah, Perang Tondano II ini terjadi pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang terjadinya yaitu mandat yang diberikan kepada Daendels untuk memerangi Inggris. Kebijakan Daendels ini merekrut pejuang Indonesia, salah satunya dari orang-orang Minahasa sebanyak 2.000 orang. Namun, orang-orang Minahasa tidak setuju karena dijadikan sebagai pasukan kolonial. Para pejuang meninggalkan rumah dan mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Perang Tondano II ini terjadi di Tondano, Minawanua. Nah, salah satu seorang pemimpin perlawanannya adalah Ukung Lonto. Nah, Perang Tondano II ini dilakukan sebagai bentuk penolakan orang-orang Minahasa terhadap program perekrutan pasukan kolonial Belanda dan kebijakan Daendels yang memaksa rakyat menyerahkan beras ke Belanda secara cuma-cuma. Usaha Belanda untuk melawan orang Tondano yaitu yang pertama membendung Sungai Tamberan, yang kedua mengirim 2 pasukan tangguh, 1 pasukan menyerang dari Danau Tondano, sedangkan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Jalannya Perang Tondano II pada abad ke-19 ini yaitu pada tanggal 23 Oktober 1808
Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanwa. Hingga terus pada tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung Minawanwa. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Nah, ketika serangan Belanda berkurang, orang-orang Tondano secara tiba-tiba muncul dan menyerang Belanda hingga pasukan Belanda dapat ditarik mundur. Sungai Tembaran yang meluap mempersulit pasukan Belanda. Nah, perang ini berlangsung cukup lama sampai Agustus 1809. Nah, akhirnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, Benteng Moraya milik pejuang Minahasa hancur bersama mereka yang memilih mati daripada menyerah. Yang kedua yaitu perlawanan Kapitan Patimura. Patimura merupakan seorang pemuda yang berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang terjadi pada Juli sampai Desember 1817. Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku, Rosa Parwa, dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 di tiang gantungan. Perlawanan Patimura ini terjadi di Maluku, maka sering disebut juga Perang Maluku. Nah, pusat perjuangan perangnya ini berada di Saparua. Perangnya dipimpin oleh Anthony Rebok, Said Perintah, Lukas Latumahina, Thomas Patiwael, dan Ulupaha. Namun juga terdapat seorang putri bernama Christina Marta Tiahahu. Latar belakang terjadinya Perang Patimura yaitu yang pertama, diberlakukannya pelayaran bumi yang memonopoli rempah-rempah dan hak ekstripasi yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. Yang kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke pemerintah Belanda yang secara otomatis mengubah aturan tatanan pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya kerja wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda serta belum lagi terdapat pajak-pajak yang ditetapkan Belanda. Yang keempat yaitu pemerintah Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang biasa dipakai rakyat Maluku yang menimbulkan kebingungan. Yang terakhir, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang. Jalannya Perang Patimura ini diawali pada tanggal 15 Mei 1817, yaitu rakyat yang mulai bergerak. Mereka mulai membakari kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan Porto. Kemudian, pasukan Patimura mulai mengepung benteng Dürstede. Presiden Vandenberg yang ada di dalam benteng Dürstede ditembak mati. Kemudian tanggal 6 Mei 1817, pasukan Patimura berhasil merebut dan menduduki benteng Dürstede. Dari Saparua, perlawanan menjalar ke pulau-pulau lain, seperti Haruku, Seram, Larike, Uring, Asilulu, dan Wakasihu. Hingga pada tanggal 19 Mei 1817, pemerintah Belanda mendatangkan pasukan bantuan dari Ambon ke Haruku. Mereka bermarkas di benteng Zeelandia. Kemudian, rakyat Haruku dan raja-raja di daerah sekitarnya dikerahkan menyerang benteng Zeelandia. Nah, awal Juli hingga akhir Juli 1817, kolonial Belanda mendatangkan kembali pasukan bantuan ke Saparua. Mereka berusaha merebut benteng Dürstede, tapi tidak berhasil. Pasukan bantuan dari Ambon dipimpin Kapten Lisnet dan Mayer. November 1817 melakukan serangan besar-besaran ke daerah pertahanan pasukan Patimura dan benteng Dürstede. Strategi Belanda dalam Perang Patimura ini yaitu pemerintah Belanda mengumumkan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden kepada siapa yang dapat menangkap Patimura dan 500 gulden untuk pemimpin-pemimpin Maluku lainnya. Nah, tapi rakyat Maluku tidak mau untuk mengkhianati perjuangan bangsanya. Akhir perlawanan dari Perang Patimura yaitu Belanda berusaha untuk menyelesaikan perang dalam waktu singkat. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan besar-besaran. Kemudian, pasukan bantuan dari Ambon dikerahkan juga pada bulan November 1817 ke daerah pertahanan pasukan Patimura dan benteng Dürstede. Nah, Belanda ini berhasil menangkap Patimura, Anthony Rebok, Thomas Patiwael, dan Raja Tieu. Beberapa hari kemudian, para pemimpin yang lain pun tertangkap. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1817, perlawanan padam.
Patimura dan para pemimpin lain dihukum gantung di Ambon. Yang ketiga yaitu Perang Padri. Asal-usul kaum Padri. Nah, pada akhir abad ke-18, seorang ulama, Tuanku Kota Tua, mulai mengajarkan pembaruan dan praktik agama Islam. Pada tahun 1803, datang 3 ulama yang baru saja pulang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piagam. Nah, latar belakang gerakan ini karena adanya realitas dari Minangkabau sendiri yang sudah dianggap menyimpang jauh dari ajaran Islam. Kaum Padri merupakan kaum yang melakukan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau. Nah, kaum Padri ini golongan putih karena mereka berpakaian serba putih. Arti kata Padri. Padri berasal dari kata Portugis padre yang artinya bapak. Padri berasal dari kata Pedir, yaitu kota bandar di Aceh, tempat singgah sebelum seberangkat atau pulang haji. Latar belakang terjadinya pertempuran kaum Padri ini yaitu kaum Padri menentang kebiasaan kaum adat yang dilarang ajaran Islam seperti berjudi, sabung ayam, dan minum minuman keras. Nah, kemudian timbullah bentrok antara kaum Padri atau golongan putih dan kaum adat atau golongan hitam. Pertentangan ini membuka pintu masuknya Belanda di Minangkabau. Perang Padri pada fase pertama ini terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Perang ini terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. Dari kota Lawas, pertempuran meluas ke Alahan Panjang dan tanah datar. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. Kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821 sehingga kaum Padri menyerang pos Belanda di Semawang, Soli Air, dan Lintau. Belanda membangun benteng Fort Van Capelleni atau yang bertempat di Batu Sangkar dan Fort de Kock yang bertempat di Bukit Tinggi untuk menyerang kaum Padri. Nah, upaya penyerangan mereka gagal sehingga Belanda mundur menuju ke Pagar Ruyung. Kemudian pada tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso, dipimpin oleh Tuanku Nan Rencek. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin Letnan Martius dan Kapten Bruce. Pada 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agam. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit apalagi di Jawa berlangsung perang Diponegoro, sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk berunding. Nah, kemudian diadakan kontrak perdamaian pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara perang terhenti, Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro yang tengah berkobar. Perang Padri pada fase kedua terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Nah, ini yang pertama yaitu Belanda mengajak berunding untuk berdamai dengan kaum Padri karena kewalahan menghadapi perang Jawa atau perang Diponegoro. Kemudian yang kedua, ajakan damai dari Belanda ditolak oleh Tuanku Imam Bonjol, tetapi ajakan itu direspon oleh Tuanku Lintau dan Tuanku Nan Rencek. Yang ketiga, karena perundingan tersebut disetujui oleh kaum Padri, maka terciptalah kesepakatan dalam Perjanjian Padang 15 November 1925. Perjanjian Padang itu sendiri memiliki isi yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan kaum Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Bubuk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak saling menyerang. Ketiga, kedua belah pihak melindungi pedagang yang melakukan perjalanan. Yang terakhir, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Kemudian, Perang Padri pada fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1837. Di fase ini, perang terjadi antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah. Perang ini berkobar setelah Perang Diponegoro. Nah, pada tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar. Perang berkobar di Muara Palam. Kemudian, tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapau. Nah, kemudian
Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentot Prawirojo, yaitu salah seorang pemimpin perang Diponegoro yang menyerah. Nah, ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1833, pertempuran meledak di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik menyerah. Kemudian pada akhir tahun 1834, Belanda menyiapkan pasukan untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utama menguasai Bonjol. Kemudian Belanda menutup jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Nah, pasukan Padri mempertahankan Bonjol dengan membuat parit agar Belanda kesulitan masuk ke daerah Bonjol. Namun Belanda menyerang dengan meriam. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Nah, pasukan Padri ini bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Nah, namun Belanda menolak sehingga pertempuran kembali terjadi. Nah, kemudian pada bulan Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali, tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Nah, pertempuran meledak kembali. Pada bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan diluncurkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Pada tanggal 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah, sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Akhir pertempuran rakyat Padri yaitu pada tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol dipaksa menerima tawaran damai. Nah, dalam perundingan, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibawa ke Batavia. Kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, dan Manado hingga wafat pada 6 November 1864. Yang keempat, ada Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785 dengan nama kecil Ontowiryo, merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Selir. Nah, pada masa remajanya diasuh oleh Ratu Ageng, janda Sultan Hamengkubuwono I. Nah, semasa hidupnya beliau berusaha memperdalam agama Islam dan sangat mementingkan masalah-masalah rohania. Sikap Pangeran Diponegoro terhadap rakyat amat baik dan selalu memperhatikan nasibnya. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V atau Mas Menol, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi wali raja karena pada saat itu Sultan Hamengkubuwono V masih di bawah umur. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro, yang pertama, pada saat sebelum Perang Diponegoro meletus, itu terjadi kekalutan di Istana Yogyakarta. Yang kedua, ketegangan mulai timbul ketika Sultan Hamengkubuwono II memecat dan menggeser. Kemudian pegawai istana dan bupati-bupati yang dahulu dipilih oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kekacauan dalam istana semakin besar ketika mulai ada campur tangan dengan Belanda. Nah, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda ini menimbulkan kebencian dari rakyat. Penyebab umum Perang Diponegoro yaitu yang pertama, kekuasaan Raja Mataram semakin lemah, wilayahnya dipecah-pecah. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja pengganti. Yang ketiga, kaum bangsawan sangat dirugikan karena yang pertama, dilarang menyaingi Belanda dalam menyewakan tanah kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk perkebunan. Kemudian, daerah Kesultanan Yogyakarta yang terletak di antara Pekalongan dan Semarang dirampas oleh Belanda. Yang keempat, kaum ulama Islam makin kecewa karena makin meluasnya adat kebiasaan Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena kaum ulama memandang bahwa keburukan moral itu bersumber dari Belanda, maka Belanda harus disingkirkan. Yang kelima, adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot. Yang terakhir, penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak, seperti pajak hasil bumi, pajak jembatan, pajak jalan,
pajak pasar, pajak ternak, pajak dagangan, dan pajak pintu. Penyebab khusus Perang Diponegoro yaitu pada tahun 1825, Belanda bermaksud menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dengan tidak minta izin lebih dulu kepada Pangeran Diponegoro. Nah, waktu diadakan pemasangan pancang-pancang oleh suruhan Belanda, pancangan-pancang itu didapati oleh suruhan Pangeran Diponegoro. Hingga pada tanggal 20 Juli 1825, rumah kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diserang oleh pasukan berkuda di bawah pimpinan Chevalier dengan maksud untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dalam pertempuran itu, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sempat meloloskan diri dengan menunggang kuda. Nah, setelah Belanda mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi dapat meloloskan diri, maka rumah Pangeran Diponegoro dibakar oleh Belanda. Jalannya Perang Diponegoro yaitu yang pertama, inti pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion, dan setiap batalion sendiri diberi nama, yaitu misalnya Turkia, Arkia, dan sebagainya. Nah, batalion ini dilengkapi dengan senjata api beserta peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro menggunakan sistem perang gerilya. Kemudian dalam perang ini, ulama Kiai Maja pun ikut serta dalam pertempuran ini. Atas desakan rakyat, Pangeran Diponegoro diangkat sebagai kepala negara dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heruka, Amirul Mukminin Sayyidin Pantagama Khalifatullah Tanah Jawa. Nah, tokoh lain yang terlibat dalam Perang Diponegoro yaitu yang pertama ada Sentot. Sentot ini mempunyai nama lain Alibasah Prawira Dirja atau Prawira Kusuma. Yang kedua ada Kiai Mojo. Nah, Kiai Mojo ini berperan sebagai penasehat Pangeran Diponegoro. Siasat Belanda dalam pertempuran Pangeran Diponegoro ini yaitu yang pertama pada tanggal 21 September 1826, Sultan Sepuh atau kakek Pangeran Diponegoro yang pernah dibuang Belanda ke Ambon dikembalikan ke Yogyakarta dan diangkat menjadi Sultan lagi. Yang kedua, pada tahun 1826, setelah Jenderal Marcus de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh pasukan Belanda, lalu menggunakan siasat perbentengan atau benteng Stelsel. Yang ketiga, 17 November 1826, beliau berangkat ke Pengasih, yaitu sebelah barat Yogyakarta untuk melawan Belanda. Perlawanan kemudian berhenti setelah diadakan gencatan senjata. Keempat, 10 Oktober 1827, wakil dari kedua belah pihak berunding, namun gagal. Pangeran Diponegoro mendirikan keraton di Sambitara dekat Pengasih sebagai pusat negara baru. 5. 1828, pada saat perayaan berdirinya pusat negara baru, Belanda secara mendadak menyerang Pangeran Diponegoro di Sambirata. Nah, Kiai Maja tertangkap. Yang keenam, Belanda mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 September 1829 yang menyatakan bahwa barang siapa dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebanyak 50.000 gulden serta tanah dan kehormatan. Sejak akhir tahun 1828, kedudukan Pangeran Diponegoro menjadi semakin sulit karena yang pertama, yaitu Kiai Maja ditangkap oleh Belanda pada 12 Oktober 1828 yang kemudian dibuang ke Manado. Yang kedua, Sentot terpaksa menyerah kepada Belanda dengan pasukannya pada tanggal 16 Oktober 1828 karena kesulitan biaya dan termakan oleh bujukan Belanda. Yang ketiga, istri Pangeran Diponegoro, R.A. Ratnaningsih, beserta putranya tertangkap oleh Belanda pada 14 Oktober 1829. Kemudian tibalah pada fase pengkhianatan. Nah, ini awalnya Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding pada 1830. Kemudian pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menuju ke Magelang untuk kunjungan kehormatan dan persahabatan dengan Jenderal de Kock. Nah, Jenderal de Kock menanyakan syarat apa yang diinginkan. Kemudian, Pangeran Diponegoro menghendaki negara merdeka dan menjadi pimpinan mengatur agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian, Jenderal de Kock menolaknya. Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia lalu dibuang ke Manado. Setelah dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar sampai wafatnya pada 8 Januari 1855.
Dampak dari perang Diponegoro yaitu yang pertama, Belanda harus kehilangan sekitar 15.000 tentaranya, sedangkan di sisi Pangeran Diponegoro, korban yang gugur berkisar 20.000 orang. Yang kedua, kerugian materi diperkirakan mencapai 20 juta gulden. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perang di Bali. Sebelum ke latar belakang perang di Bali, kita harus tahu nih hukum tawan karang. Apa sih hukum tawan karang itu? Hukum tawan karang di Bali atau yang biasa dikenal dengan Taban Karang adalah hak istimewa yang dimiliki kerajaan-kerajaan di Bali untuk menawan kapal yang terdampar di wilayah kerajaannya, termasuk kapal beserta seluruh muatannya. Latar belakang perlawanan di Bali. Bali mengakui kekuasaan Belanda yang ingin menghapuskan hak tawan karang. Dibuatlah perjanjian dengan Raja Badung, Karangasem, Buleleng, Klungkung, dan Tabanan pada tahun 1843 untuk menghapus hak tawan karang. Hak tawan karang disetujui untuk dihapus dengan konsekuensi Belanda membayar sejumlah uang untuk tiap kapal yang terdampar. Belanda melanggar janji pada tahun 1844 sehingga rakyat Bali merampas 2 kapal Belanda yang terdampar di wilayah Buleleng. Pada tahun 1844, Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang terdampar di pantai Buleleng. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum untuk mengembalikan rampasan tersebut. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh Raja Buleleng dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Dengan demikian, perang tidak dapat terbendungkan. Pada tahun 1846, pasukan Belanda yang berjumlah 1.700 orang menyerbu daerah tepi pantai Buleleng. Pejuang Buleleng pun terdesak. Benteng pertahanan kerajaan Buleleng jebol. Singaraja dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik mundur sampai ke desa Jagaraga. Pada tanggal 6 Juli 1846, Belanda memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Isi perjanjian tersebut adalah: yang pertama, dalam 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng dan tidak boleh membuat benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus mengganti biaya perang yang dikeluarkan oleh Belanda sejumlah 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintahan Belanda. Yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian tersebut. Namun, di balik itu, Raja dan Patih I Gusti Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar supit orang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum tawan karang. Selanjutnya, pada tahun 1847, kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Klungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum lagi agar raja-raja di Buleleng, Klungkung, dan Karangasem mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan Belanda. Kemudian pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap Benteng Jagaraga dimulai. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya, Jero Jempring, mampu mengembangkan pertahanan dan gelar supit orang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Sehingga pasukan Belanda ditarik mundur.
Selanjutnya, pada tahun 1849, Belanda kembali mengirimkan pasukan yang lebih besar. Kota Singaraja dapat dikuasai oleh Belanda. Kemudian, Jagaraga pun diserang oleh Belanda. Pada saat itulah, rakyat Bali bersumpah memerangi Belanda sampai titik darah penghabisan. Perang tersebut kemudian dikenal dengan nama Perang Puputan atau Perang sampai titik darah penghabisan atau mati. Selanjutnya kita masuk ke akhir pertempuran. Pasukan rakyat Bali pada akhirnya gugur, termasuk Raja Buleleng dan Patih Gusti Ketut Jalantik dalam peperangan melawan Belanda karena berbagai faktor yang salah satunya adalah kalah dalam persenjataan. Jagaraga berhasil dikuasai oleh Belanda. Pada saat yang hampir bersamaan, pasukan Belanda mendarat di Padang Kove yang terletak di timur Pulau Bali. Kemudian dari sana mereka menyerang Kusamba dan berturut-turut menaklukkan Jembrana, Badung, Klungkung, Karangasem, dan Bangli. Perlawanan selanjutnya adalah Perang Banjar. Kita masuk ke bab latar belakang Perang Banjar. Yang pertama, Belanda melakukan monopoli perdagangan yang merugikan rakyat daerah tersebut sejak abad ke-17. Yang kedua, beban pajak serta kewajiban kerja rodi yang membuat rakyat menderita. Yang ketiga, Belanda memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan untuk perkebunan dan juga pertambangan. Yang keempat, Belanda terlalu mengintervensi urusan internal kerajaan. Yang kelima, di tengah-tengah kondisi kerajaan yang tidak kondusif, muncul gerakan dari pedalaman yang dipelopori oleh Aling. Jalannya Perang Banjar. Nah, tadi kan sudah disebutkan latar belakang Perang Banjar yang salah satunya adalah Belanda mengintervensi urusan internal kerajaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Ini bermula saat putra mahkota Abdul Rahman meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Nah, sementara Sultan Adam memiliki 3 putra sebagai kandidat pengganti, yaitu Sultan Hidayatullah atau Pangeran Hidayat, Pangeran Tamjidillah, dan Prabu Anon, yang masing-masing memiliki pendukungnya. Pangeran Hidayatullah didukung oleh pihak istana dan kebetulan sudah juga mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam untuk menggantikan sebagai sultan. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi, sedangkan Tamjidillah didukung oleh Belanda. Nah, pada tahun 1857 Sultan Adam meninggal. Dengan sigap, Residen Graaf von Betem Tecklenburg mewakili Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat wasiat yang sah, di mana Pangeran Hidayatullah seharusnya yang menjadi sultan. Oleh karena itu, wajar kalau pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewa dari berbagai pihak. Nah, ini membuat kondisi di kerajaan tersebut menjadi kacau, ditambah lagi munculnya gerakan Aling yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pada 28 April 1859, Pangeran Antasari dan rakyat Banjar berhasil menyerang perusahaan tambang batubara Belanda di Pengaron. Belanda mengalami kerugian yang sangat besar karena menelan banyak korban dan juga biaya. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintah Kesultanan Banjar semakin tidak karuan. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat tersebut tidak bisa berbuat banyak. Nah, tahun 1859 itu, Belanda meredakan militansi rakyat Banjar dengan cara memaksa Tamjidillah turun tahta dan mengasingkannya ke Bogor. Mulai saat itu, Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Nah, Belanda menawarkan nih kepada Pangeran Hidayatullah untuk menjadi Sultan Banjar. Namun, beliau menolaknya
dan tetap bergabung dengan rakyat Banjar. Kemudian, Belanda memburu dan mempersempit ruang gerak pasukan Hidayatullah. Akhirnya, pada tanggal 28 Februari 1862, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarganya yang ikut bergerilya. Perjuangan tetap dilanjutkan oleh Pangeran Antasari, hingga akhirnya ia meninggal karena cacar pada tahun 11 Oktober tahun 1862. Namun, perlawanan-perlawanan masih tetap berlangsung. Akhir perlawanan Perang Banjar. Perlawanan rakyat Banjar berakhir setelah wafatnya Sultan Muhammad Seman atau anak dari Pangeran Antasari yang mewarisi tahta pada tahun 1905. Meninggalnya Sultan Muhammad Seman ini mengakhiri garis kepemimpinan raja. Masuk ke perlawanan yang ketujuh, yaitu Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Aceh karena ingin mewujudkan Pax Nederlandica, atau upaya Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya. Yang kedua, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya sesuai dengan Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Yang ketiga, pada tahun 1825, Inggris sudah menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Yang keempat, pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Kemudian, pada tanggal 2 November 1871 ditandatangani Traktat Sumatera. Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan yakni Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Lalu pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui Komisaris Nieuwenhuizen mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Jalannya Perang Aceh. Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Kemudian, pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Leong Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Aceh sangat kuat karena adanya doktrin menang atau mati, sehingga membakar semangat rakyat. Kegagalan Belanda pada Perang Pertama memicu serangan kedua pada akhir tahun 1873 di bawah pimpinan Majen Jan van Swieten. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana setelah istana dikosongkan, karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang yang lain meninggalkan istana menuju ke Leung Bata dan diteruskan ke Pagar Air. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera. Para pejuang Aceh tidak mengendorkan semangatnya.
Di bawah pimpinan Ule Balang, ulama, dan ketua adat, rakyat Aceh terus mengobarkan perang melawan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1884, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Teuku Ditiro memproklamirkan Ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan kafir Belanda atau kafir Belanda. Perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi ini. Dengan digelarkannya Perang Sabil ini, perlawanan Aceh semakin kuat. Nah, pada tahun 1884 sampai 1885, Markas Besar Rupiah memerintahkan agar peperangan ini dihentikan. Pada tahun 1993, Teuku Umar dan pasukannya menyerah ke Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1896, Teuku Umar kembali ke pihak rakyat Aceh dan melakukan gerilya melawan Belanda. Penasihat pemerintah kolonial Sisnuk Hulkurude menyarankan bahwa satu-satunya cara menguasai Aceh adalah meredakan perlawanan fanatik dari kaum ulama. Untuk menjaga kestabilan pemerintah Belanda, harus menjalin kerjasama dengan para ule balang, yaitu pemimpin adat atau golongan sekuler. Pada tahun 1898, Huru Gronje mengajukan kesepakatan politik baru yang disebut dengan Pernyataan Singkat, yang mana hal tersebut menjadi perjanjian standar yang berlaku untuk seluruh raja-raja di Nusantara. Selanjutnya, Belanda membentuk pasukan Marsose yang merupakan pasukan gerakan cepat untuk menghancurkan pertahanan rakyat Aceh. Pasukan tersebut berhasil membunuh Teuku Umar pada tahun 1899 dalam serangan Belanda ke Meulaboh. Selanjutnya, pada tahun 1903, Sultan Ibrahim Mansur Shah juga menyerah. Cut Nyak Dien yang melanjutkan perlawanan rakyat Aceh pada saat itu. Namun sayangnya, perjuangannya berakhir setelah ia ditangkap pada tahun 1905, lalu diasingkan ke Sumedang sampai wafatnya pada tahun 1908. Setelah itu, perlawanan rakyat dengan skala kecil masih terus terjadi. Akhir pertempuran rakyat Aceh. Nah, Perang Sabil yang digelorkan rakyat Aceh tersebut baru berakhir pada tahun 1912. Akan tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil yang sering terjadi. Bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai tahun 1942. Nah, masuk ke materi yang terakhir yaitu Perang Batak. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang Perang Batak. Setelah Perang Patri, Belanda terus melanjutkan ekspansi wilayahnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak yang termasuk di dalamnya adalah Tapanuli. Kedatangan Belanda ini ternyata disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, Sisingamangaraja XII berkampanye keliling daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Akibat kampanye, Sisingamangaraja XII telah menimbulkan ekses pengusiran para Zending, bahkan pembakaran pos-pos Zending di Silindo. Kejadian ini memicu kemarahan Belanda dan dengan alasan melindungi para Zending. Pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindo. Pecahlah Perang Batak. Jalannya Perang Batak. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja XII menyerang pos pasukan Belanda di Bahal Batu.
Belanda kemudian meluncurkan serangan untuk menguasai Bukhara pada tahun 1894. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh James van Dalen dikirim ke Tapanuli pada tahun 1904. Di situ, pasukan Sisingamangaraja XII dapat dipukul mundur oleh pasukan Belanda tersebut. Pasukan Marseille di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap istri dan dua anak Sisingamangaraja XII pada tahun 1907. Sisingamangaraja XII dan pasukannya dapat melarikan diri ke hutan Chinching. Ia tidak ingin menyerah kepada Belanda. Akhir pertempuran. Sisingamangaraja XII akhirnya gugur dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907 bersama putri dan dua orang putranya. Wafatnya Sisingamangaraja XII juga menandai berakhirnya Perang Batak. Itu dia presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Bye!